Benar kata orang bahwa memang para politisi ini rata-rata memiliki kemunafikan yang luar biasa, dan itu bukan isapan jempol belaka, karena beberapa hari yang lalu kita disuguhkan bagaimana para capres yang begitu masuk dalam perhitungan real count KPU ataupun quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei membuat dua capres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sekonyong-konyong menolak hasil quick count. Padahal sebelumnya kita tahu ketika kedua orang ini memenangkan Pilkada DKI Jakarta, misalnya Anies Baswedan dulu di DKI ya, bagaimana dia dengan penuh semangat menerima hasil quick count. Begitupun dengan Ganjar Pranowo, bahkan Ganjar Pranowo waktu itu mendeklarasikan kemenangannya pasca quick count di Blok Aku Publik oleh lembaga survei dan mengatakan bahwa kita akan dua kali melakukan deklarasi pemenangan. Pertama berdasarkan quick count, yang kedua berdasarkan hasil hitungan atau pengesahan dari KPU secara real count. Oleh karena itu tentu bagi kita semua ini tidak mengagetkan ya, bahwa memang kadang-kadang kalau orang kalah itu sangat susah untuk menerima kenyataan, sehingga yang dulunya menerima hasil quick count belakangan ini mereka pada menolak. Nah, coba kita melihat bagaimana pernyataan daripada Anies Baswedan ataupun misalnya Ganjar Pranowo saat keduanya menerima hasil quick count dari lembaga survei terkait dengan pemenangannya di Pilkada Gubernur dulu. Lalu seperti apa tanggapan atau bagaimana Muhammad Qodori, salah seorang pengamat politik, membongkar kedok dari keduanya ini. Kita simak secara bersama-sama. Tapi kan itu quick count, belum real count. Ya, nggak apa-apa. Kalau tidak percaya dengan sampel, jangan periksa darah lagi di lab. Karena laboratorium itu kalau periksa hanya satu tetes darah. Kalau kita tidak percaya untuk mengetahui keseluruhan darah yang ada diketahui, tapi kalau Masya kita tidak Allah. percaya dengan satu tetes darah, maka sedot seluruh darah untuk diperiksa. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya? Percaya. Ya, kalau ada orang yang harus percaya quick count, salah satu yang paling depan adalah Ganjar. Kenapa? Karena dia pernah 2 kali jadi calon gubernur, dan kesimpulan kemenangan ditentukan lewat quick count. Yang menang itu sudah diketahui, sudah digariskan oleh Allah. Dan tugas kita adalah membuktikan di TPS. Dan hari ini bukti itu secara hipotesis diberikan oleh para pollster, para surveyor, ya. Dan kemudian hasilnya keluar dalam bentuk quick count. Iya, selain Mas Ganjar juga Mas Anies. Mas Anies walaupun gubernur baru 1 kali, quick countnya 2 kali loh. Karena di Jakarta, putaran pertama, putaran kedua. Lah dulu terima hasil quick count. Masa sekarang nggak terima dengan hasil quick count kan? Itu namanya aneh bin ajaib. Perkembangan angka exit polls yang menunjukkan perolehan suara yang cukup tinggi dan signifikan. Jadi pertanyaan saya, Anda percaya bahwa Mas Ganjar nggak percaya dengan quick count? Gimana? Jadi biasanya quick count itu langsung diterima sama yang menang. Kalau yang kalah pakai koma tunggu dulu. nanti Iya. gitu ya. Oh, pakai oke. koma, pakai tanda seru, tanda serunya 3. Sampai yang kedua ya. Yang kedua begini. Sebetulnya kan suara Mas Ganjar itu sudah dijelaskan oleh saya dengan teori bejana berhubungan itu. Oke. Bahwa Ganjar dengan Prabowo itu kolam suaranya sama. Ya, ini itu beberapa yang kali puas di sini. kepada Pak Jokowi. Iya. Nah, kalau Pak Prabowo naik, Mas Juga. Ganjar turun gitu. Demikian pula sebaliknya. Nah, yang terjadi kan suaranya Prabowo naik, Ganjar makin turun. Tuh. Dan itulah yang terjadi dengan angka-angka ini kan. Ya. Survei sebelum ini kan angkanya berapa? 51 untuk Prabowo, 52 buat Prabowo. Ganjarnya masih berapa? 19-20 gitu kan. Tapi begitu kemudian Prabowo-nya sudah 59, maka Ganjar juga turun gitu loh. Jadi sebetulnya teori bejana berhubungan benar-benar terbukti. Nah, saya kira jelas ya, sahabat-sahabat sudah menyaksikan bagaimana kedua tokoh nasional ini, sang capres yang kalah dalam hitungan quick count ataupun real count hari ini, begitu berapi-api menolak hasil daripada perhitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei atau yang biasa disebut dengan quick count. Tetapi bagaimana kemudian dibongkar oleh Muhammad Qodori bahwa sesungguhnya mereka berdua ini adalah
dulunya orang yang bersemangat menerima hasil quick count karena menguntungkan dirinya. Nah, bahkan ada analogi yang menarik bahwa ketika misalnya orang tidak menerima quick count, maka sesungguhnya ya sama saja kalau mereka melakukan pemeriksaan darah lalu seluruh darah itu digerus keluar lalu kemudian diperiksa baru orang percaya. Dan analogi itu juga diangkat oleh Pak Anies Baswedan kalau kita lihat di video di awal. Yang paling membagongkan buat kita ini adalah seorang Ganjar Pranowo yang kita tahu dulu adalah orang yang sangat rasional, cerdas menanggapi persoalan, tetapi begitu kalah dan merasa betul-betul sudah tidak ada lagi harapan, justru kemudian mau melarikan ini ke DPR ya dengan mendorong yang namanya hak angket. Tentu dalam proses demokratisasi itu sah-sah saja. Hanya saja kenapa kemudian nanti pada saat kalah lalu melakukan itu, dan mungkin bagi kita semua dengan perolehan suara 17% itu sangat jauh dari harapan untuk bisa menang. Nah, karena memang faktanya di TPS Prabowo menang banyak, dan itu saya kira luar biasa, sudah banyak yang memblow up ke permukaan. Bagaimana situasi perhitungan suara di TPS juga. Saya kira banyak akun-akun terutama di TikTok itu beredar luas. Ada yang sementara melakukan proses perhitungan sambil siaran langsung, dan memang faktanya di beberapa tempat bahkan mayoritas Prabowo yang menjadi pemenang. Sehingga menjadi sangat wajar sebagaimana yang digambarkan oleh Muhammad Kodari bahwa dalam proses perhitungan quick count atau berdasarkan sampel-sampel yang ada, sangat wajar kalau kemudian Prabowo menjadi pemenang dan kemudian Ganjar Pranowo semakin terdegradasi, karena ketika hitungannya Prabowo semakin naik maka otomatis calon lain akan semakin menurun persentasenya. Itu adalah fakta real yang tidak bisa kita tolak sebagai sebuah proses dalam demokrasi kita, di mana melibatkan lembaga-lembaga survei yang tentu memiliki metodologi yang saya kira tidak bisa lagi diragukan karena sudah berkali-kali diuji coba, dan bahkan sang calon yang kalah pun pernah merasakan hasil daripada bagaimana hitungan quick count yang memenangkan dirinya baik di dalam pilkada gubernur waktu itu ataupun pada saat Pilpres 2019 yang kita tahu sama-sama juga lembaga quick count memenangkan Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu, mengalahkan Pak Prabowo, dan itu pun diakui oleh PDIP. Sekjen PDIP sendiri sudah mengeluarkan pernyataan waktu itu bagaimana pengakuannya terhadap hasil quick count yang memenangkan Pak Jokowi di tahun 2019. Oleh karena itu menjadi sangat tidak masuk akal kalau kali ini mereka kalah lalu menolak hasil quick count, dan itulah yang dimaksudkan oleh para pengamat bahwa memang rata-rata politisi munafik. Ketika kalah dia akan menampik dengan berbagai macam alasan atas kekalahannya dan tidak mau menerima keadaan. Saya kira demikian yang saya sampaikan sahabat, dan ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk ketika mengalami yang namanya kekalahan, agar kekalahan itu juga diterima dengan kepala yang dingin, jangan panas, jangan kemudian memancing huru-hara di negara kita, karena bagaimanapun juga pada akhirnya nanti kalau ini terus-terusan terjadi maka yang korban adalah masyarakat itu sendiri, karena akan terjadi benturan horizontal di antara para pendukung. Saya mengucapkan selamat buat Pak Prabowo dengan hasil quick count sudah 73, hasil real count KPU sudah 73% masuk, dan betul-betul beliau di atas angin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.